masyarakat tidak suka dengan orang-orang di sekeliling istana, termasuk KSP Muldoko. Pertanyaannya, orang-orang atau masyarakat ini, masyarakat siapa dan yang mana? Kalau masyarakat pendukungnya Refli Harun, masyarakat pendukungnya Rizik Syihab, sudah pasti tidak suka dengan istana atau Presiden Jokowi dan jajarannya. Pasti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi hari Minggu. Hari Minggu ini tanggal 21 November 2021. Saya kembali hadir di tengah keluarga Anda untuk memberikan opini atau kontra opini terhadap narasi atau pernyataan yang dibangun oleh salah satu tokoh BSH, Barisan Sakit Hati Indonesia, yang bernama Refli Harun. Refli Harun sudah kita tahu semua bahwa dia adalah salah satu tokoh barisan sakit hati, gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan ujaran oposisi dia, nggak ada masalah, itu dalam era demokrasi boleh-boleh saja mengkritisi. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang yang hampir 5 tahun makan uang rakyat menjadi komisaris dari BUMN, sudah diberikan kenikmatan selama 5 tahun oleh negara, kemudian nggak dipakai lagi, langsung marah-marah seperti Refli Harun. Nah, ini baru aneh bin ajaib. Itulah Refli Harun yang sudah kehilangan marwah keintelektualitasan dia. Dulu dia intelektualitas, sekarang dia menjadi oportunis yang membela oposisi. Tidak ada masalah, itu pilihan hidup dia. Karena mungkin dengan melakukan kontra kepada pemerintah, dia mendapatkan uang, karena setelah dari komisaris kan dia nggak punya pekerjaan yang lain. Wajar-wajar saja, sah saja mencari penghidupan meskipun dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memalukan. Itu pilihan. Yang terakhir, dia mengatakan bahwa masyarakat tidak suka dengan orang-orang di sekeliling istana, termasuk KSP Muldoko. Pertanyaannya, orang-orang atau masyarakat ini, masyarakat siapa dan yang mana? Kalau masyarakat pendukungnya Refli Harun, masyarakat pendukungnya Rizik Syihab, sudah pasti tidak suka dengan istana atau Presiden Jokowi dan jajarannya. Pasti. Tapi kalau manusia atau masyarakat yang berakal sehat dan nasionalis dan Pancasilais dan mencintai negeri ini, pasti suka dengan Presiden Jokowi. Itu keyakinan saya. Jadi, sahabat Indonesia, kita mencoba disesatkan dengan pernyataan dari Refli Harun mengatasnamakan rakyat. Saya sebagai rakyat protes, karena yang saya tahu, karena saya bagian dari rakyat jelata, sebagian masyarakat Indonesia justru lebih menyayangi Presiden Jokowi daripada kelompok-kelompok oposisi. Ini mungkin terkait dengan apa yang dilakukan oleh KSP Muldoko di Semarang beberapa hari yang lalu. Dia ditolak oleh Forum Kamisan di Semarang pada waktu Festival HAM di Semarang. Bagi saya ini biasa. Justru saya membuat analisis yang berbeda. Ini adalah keberanian seorang pembantu presiden yang bernama Muldoko untuk menghadapi medan perang. Tidak sembunyi di balik meja seperti pejabat-pejabat yang lain. Muldoko menunjukkan jati dirinya dia sebagai mantan Panglima TNI. Dia sekarang menjadi pasukan garda terdepan dari Presiden Jokowi untuk menghadapi masalah apa yang terjadi di masyarakat, apa yang mereka ingin suarakan, dia datang. Pada saat dia datang kemudian ditolak, itu nggak problem.
haknya pegiat HAM. Meskipun bagi saya lucu juga ini. Ini pegiat HAM teriak-teriak ini, mempermasalahkan HAM masa lalu, tapi dia nggak mau didengar oleh orang yang punya kaitan dengan istana. Lucu. Terus kalian bengok-bengok atau teriak-teriak ini untuk apa dan untuk siapa? Wong sudah ada pejabat datang mau mendengarkan suara kalian malah ditolak. Ini kan logika aneh ini. Ya inilah logika kaum SJW, Social Justice Warrior, seorang yang mengagung-agungkan HAM. Dalam konteks ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jenderal Muldoko. Kita memang harus peduli dengan HAM masa lalu, tapi yang lebih penting kita harus peduli dengan HAM yang akan datang. Nah, itu yang penting. HAM masa lalu oke dituntaskan. Wong kenyataannya HAM tahun 65 ada jutaan orang yang dibunuh pada pasca pemberontakan PKI. Sampai sekarang juga tidak terungkap kok. Orde Baru kemana? Marsinah, tokoh buruh dari Nganjuk yang dibunuh secara kejam di era Orde Baru. Udin, wartawan di Jogja, mana hasilnya? Sekarang orang-orang harus mulai objektif lah. Harus berpikir secara jernih. Mana di era Presiden Jokowi ini yang melakukan pelanggaran HAM? Terus kenapa kesalahan pemimpin masa lalu kemudian ditimpakan belak pada Presiden Jokowi dan pembantunya? Bagi saya ini tidak fair juga. Kalau kita mau mempermasalahkan HAM, mari kita selesaikan baik-baik. Kita luruskan niat kita putihkan nawaitu kita. Jangan ada kepentingan. Jangan asal beda, jangan asal teriak-teriak, tapi tidak mau didengarkan, ini kan lucu. Nah, ini yang dikatakan oleh Refli Harun seolah-olah masyarakat tidak suka dengan Muldoko, tidak suka dengan istana. Salah. Masyarakat tertentu saja, kelompok kecil oposisi yang tidak legowo, yang kalah saja, yang tidak suka dengan Presiden Jokowi dan para pembantunya. Masyarakat yang sakit hati, yang nggak mendapatkan jabatan seperti Refli Harun saja, yang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Orang-orang tertentu yang nggak mendapatkan jabatan, yang dipecat seperti Said Didu, seperti Rizal Ramli, nah itu yang mungkin nggak suka dengan istana. Tapi pada saat mereka dikasih jabatan apa? Mereka mingkem. Jadi sahabat Indonesia, mari kita bernarasi, membuat statement yang bijak. Jangan ada aroma kepentingan tertentu. Saya dikatakan punya kepentingan, ya saya punya kepentingan. Kepentingan saya adalah membela pemerintah, membela negara, dan membela NKRI. Karena apa? Saya tidak mau ada kegaduhan-kegaduhan bahwa pemerintah yang sah, yang sudah dipilih rakyat secara konstitusi diganggu dengan narasi-narasi yang tidak penting. Menjadi oposisi boleh, tapi oposisi yang waras, yang berakal sehat. Bukan oposisi yang karena sakit hati, karena ada kebusukan dan kebencian yang mendarah daging, sehingga tidak objektif lagi. Jadi mohon maaf kepada Refli Harun, ini lebih muda jauh dibanding saya, tapi menurut saya sebagai yang lebih tua memberikan saran saja, hati-hati. Saya lebih salut pada Refli Harun yang dulu menjadi salah seorang pakar hukum tata negara yang memberikan masukan-masukan secara wise, bijak. Sekarang dia menjadi orang oportunis. Contohnya dia memprovokasi orang bahwa kalau Dudung Abdurrahman diangkat menjadi kasat, dia akan membubarkan reuni 212. Pret, ini kan provokasi. Saya sudah mendapatkan konfirmasi secara langsung bahwa tidak ada niat dari pemerintah untuk menghalang-halangi reuni. Kalaupun dihalang-halangi, kalaupun dilarang, diarahkan, ini terkait dari kepentingan masyarakat itu sendiri, karena sekarang masih pandemi COVID-19. Jadi bukan dilarang aktivitas berkumpulnya,
Yang dilarang itu adalah kerumunan nanti berpotensi menciptakan klaster baru. Yang mati siapa? Mereka-mereka sendiri. Yang susah siapa? Keluarga mereka sendiri. Manakala pemerintah ingin menyayangi masyarakat, ingin membuat masyarakat sehat, malah dituduh macam-macam, dipolitisasi. Seolah-olah Dudung Abdurrahman sengaja ditempatkan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat untuk membubarkan itu. Ya enggak begitulah. Jadi provokasi Refli Harun ini sudah kebablasan gitu. Dan dia mungkin salah satu orang yang kecewa dan sakit hati karena apa? Prediksinya bahwa Dudung akan di-drop menjadi calon kasat gagal total. Tekanan publik kaum-kaum intoleran ini kepada presiden gagal. Dan penunjukan Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat membuktikan dengan jelas bahwa Jokowi tidak mau didikte oleh kaum intoleran seperti Refli Harun dan kawan-kawan. Itu poinnya. Baik, sahabat Indonesia, di hari Minggu ini mohon maaf saya memberikan opini agak berat sedikit, tapi mudah-mudahan menjadi semacam diskursus buat kita semuanya. Ya, di ruang publik kita harus memberikan pencerahan kepada siapapun bahwa harus ada pembanding. Jangan sampai opini dibiarkan begitu saja seolah-olah menjadi pembenaran atau kebenaran itu sendiri. Jadi saya mempunyai kewajiban untuk memberikan kontra narasi agar tercipta dialektika atau diskursus di masyarakat. Baik sahabat Indonesia, selamat berakhir pekan, berhari Minggu bersama keluarga. Salam hormat saya pada Anda dan keluarga serta orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa tetap menjalani protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kampung.